Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih di dalam Kristus. Kita akan melanjutkan pembacaan pembelajaran dari firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal yang ke-49 ayat yang ke-8 sampai ke-12 mengenai nubuatan Yakub tentang Yehuda. Mari kita bersama-sama berdoa memohon bijaksana dari Tuhan Allah sebelum kita merenungkan, mempercakapkan, dan merefleksikan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, Allah sumber hikmat dan bijaksana, yang penuh belas kasihan dan kemurahan hati. Ampunilah dosa kesalahan kami, kuduskan layakan kami, membaca, mengerti, dan menerapkan firman-Mu. Layakan kami ya Tuhan, untuk mendapatkan pencerahan dari roh-Mu. Kiranya damai sejahtera Kristus yang memenuhi hati dan pikiran kami, itulah yang memimpin dan mengarahkan kami. Terima kasih Bapa, kiranya firman yang akan kami pelajari berguna bagi kehidupan kami sekarang. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat penebus kami berdoa bersyukur. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita membuka Alkitab kita, Kejadian pasal 49 ayat 8 sampai 12. Saya akan menjelaskan satu ayat demi satu ayat yang berkaitan dengan nubuatan tentang Yehuda. Ayat 8. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu, kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Sebelumnya, Yakub atau disapa dengan panggilan Israel menubuatkan tentang tiga anaknya, Ruben, Simeon, dan Lewi. Tiga anak ini dinyatakan sebagai anak-anak yang memiliki karakter yang tidak saleh. Ruben memiliki karakter yang tidak penuh hormat kepada pernikahan perkawinan ayahnya, tidak menjaga kesucian dan kehidupan keluarga yang harmonis. Simeon dan Lewi memiliki karakter yang penuh dengan amarah, kebencian, sampai kepada pembunuhan. Sementara pada ayat 8 sampai 12 ini kita akan belajar mengenai Yehuda. Kata yang pertama, firman yang dituliskan oleh Musa ini bicara tentang Yehuda adalah Yehuda dipuji oleh saudara-saudaranya. Tangannya akan menekan tengkuk musuhnya dan kepadanya akan sujud anak-anak ayahnya. Ada tiga hal penting dari ayat ini. Yang pertama adalah bagaimana Yehuda mendapatkan penghormatan dari saudara-saudaranya. Karena ia bersedia untuk menanggung kesulitan, rela menjadi pengganti dari suatu kemungkinan keluarga ini mengalami penderitaan, bahkan kematian. Ada sikap pengorbanan, kerelaan untuk saudara-saudaranya. Itu sebabnya Yehuda mendapatkan pujian-pujian dari saudara-saudaranya. Ini pembelajaran yang cukup penting untuk kita. Kalau kita mau dihormati, dihargai oleh saudara-saudara kita, bersediakah kita merelakan diri berkorban bagi mereka? Memang dapat berdampak tidak enak bagi kita. Karena bisa jadi kita disingkirkan, diremehkan, dilecehkan, direndahkan demi kebajikan, kesenangan, kebaikan dari saudara-saudara kita. Namun pada akhirnya kita mendapatkan pujian atau pujaan. Itu yang dialami oleh Yehuda. Yang kedua dari ayat 8 ini dijelaskan bahwa Yehuda memiliki kekuatan yang luar biasa untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Kita tidak tahu siapakah musuh Yehuda, tetapi kita akhirnya mengerti kalau keturunannya seringkali mengalami suatu tekanan, serangan dari orang-orang asing, orang-orang yang menyembah berhala. Keturunan Yehuda, orang-orang yang menjadi raja-raja bagi Israel. Mereka betul-betul menaklukkan musuh-musuhnya dengan kuat kuasa dari Allah sendiri. Yang ketiga, bagaimana saudara-saudaranya, anak-anak ayahnya ini berlutut penuh dengan kehormatan. Lagi-lagi ini berbicara tentang sikap dan tindakan dari anak-anak dari ayahnya yang mau menghargai daripada Yehuda. Ini membuktikan Yehuda bukan saja mampu mempertahankan integritasnya baik secara internal dalam urusan keluarga
maupun secara eksternal dalam urusannya dengan pihak lain. Mari kita lanjutkan pembacaan ayat yang ke-9. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Ini adalah sebuah gambaran yang bersifat alegoris, suatu gambaran yang bersifat simbolik. Bagaimana Yehuda disebut sebagai singa, anak singa, yang memiliki kekuatan mengalahkan musuh-musuhnya, yang menyatakan keagungannya di antara musuh-musuhnya. Bahkan ia dengan sengaja naik ke atas dan berada pada posisi tertinggi untuk menikmati apa yang Tuhan Allah berikan kepadanya. Dengan kata lain, Yehuda mendapatkan pertolongan, perlindungan, sekaligus suatu posisi yang tertinggi. Ini memberikan kepada kita pembelajaran bahwa setiap kita yang mengandalkan Tuhan, setiap kita yang berani bertanggung jawab dalam segala hal, ada waktunya kita akan ditinggikan. Sekalipun saat ini mungkin Bapak, Ibu, Saudara berada dalam posisi paling terendah. Tetapi kalau terus mengandalkan Tuhan, terus bersandar kepada kekuatan dari Allah yang hidup, kita akan dinaikkan pada posisi yang tertinggi. Bahkan melihat penuh dengan suatu sukacita, memandang ke bawah karena sudah di atas. Tentu ini bukan berarti berkaitan dengan kesuksesan materi, kesuksesan jabatan, atau kesuksesan hidup di dalam dunia ini. Yang penting adalah bagaimana menaklukkan diri di hadapan Tuhan, dengan itu dapat menaklukkan musuh-musuh, dengan demikian menempatkan diri pada posisi yang tertinggi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Kristus, siapa yang merendahkan hati di hadapan Tuhan akan ditinggikan. Siapa yang meninggikan diri di hadapan Tuhan akan direndahkan. Prinsip ini ada pada diri Yehuda dan tentunya dapat diterapkan dalam kehidupan kita. Yehuda pada tahun-tahun berikutnya, pada waktu-waktu berikutnya, pada zaman-zaman berikutnya, keturunannya memiliki sikap hati untuk merendahkan dirinya agar dirinya tetap boleh melihat keagungan Tuhan. Kita membaca lagi ayat yang ke-10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ayat 10 ini menjadi entry point dari dua hal penting. Yang pertama mengenai kerajaan yang akan didirikan Tuhan, yaitu kerajaan Israel, yang mana raja-rajanya dipimpin dan dikuasai oleh keturunan Yehuda. Keturunan Yehuda dari Bani Isai, lalu dilanjutkan dengan Bani Daud, dan dinasti Daud akan berlangsung kurang lebih 700 sampai 800 tahun, kurang lebih 21-22 raja yang secara turun-temurun menduduki posisi sebagai raja di tanah perjanjian. Dan bagian yang kedua adalah mengenai siapakah raja dari kerajaan yang bersifat kekal, yang berotoritas atas langit, bumi, dan segala isinya, yang memerintah kerajaan Israel, dan yang berdaulat penuh atas seluruh semesta alam, yaitu Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Ini adalah nubuat sekaligus suatu pernyataan Tuhan Allah akan kehadiran Sang Mesias, Raja di atas segala raja, yang hadir inkarnasi melalui garis keturunan, yaitu Yehuda. Kerajaannya adalah kerajaan yang bersifat kekal. Kerajaannya adalah kerajaan yang tidak berubah. Kerajaannya adalah kerajaan yang berdaulat dan berkuasa penuh. Bahkan melalui kerajaannya segala bangsa diberkati, segala bangsa mengalami hidup dibaharui oleh Allah. Siapakah raja yang demikian? Bukan hanya berada pada pihak Israel keturunannya, juga berada pada pihak bangsa-bangsa lain. Raja dan kerajaan ini, bagian kedua ini adalah raja dalam pengertian raja dalam kerajaan Allah, dalam pemerintahan Allah yang tidak tergoncangkan, yang bersifat kekal dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Siapakah raja ini? Kristus, Tuhan. Memang benar, banyak raja di atas bumi ini. Tetapi semua raja itu gagal mengadakan suatu kehidupan yang adil dan sejahtera. Bahkan belum sampai 1000 tahun, raja-raja itu turun-temurun itu, dinasti kerajaan itu runtuh dan tidak mencapai 1000 tahun angka kesempurnaan. Tetapi raja kerajaan yang pemerintahannya kekal adalah Yesus Kristus, adalah raja yang memerintah dengan adil dan sejahtera.
Dengan demikian tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari keturunan Yehuda ini, dan orang yang paling puncak, paling final adalah pribadi dan karya Yesus Kristus. Tuhan Yesus di dalam proklamasinya yang pertama, sesudah ia menjalani masa persiapan dan masa persiapan pelayanan, ia mengatakan, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Konsep kerajaan Allah ditegakkan, diajarkan, diproklamasikan melalui pengajaran pembelajaran tentang kerajaan Allah, baik dengan metode pembelajaran melalui cerita, kisah, perumpamaan, contoh, dan bahkan pemikiran-pemikiran yang sungguh-sungguh konstruktif. Bahkan dia sendiri, sang raja yang rela menyerahkan nyawanya, mati di atas kayu salib, dan menyatakan kemenangannya atas dosa, maut, dan si jahat. Raja di atas segala raja, yang kerajaannya tidak bergoncang, yang tetap kekal selama-lamanya. Nah, di dalam hal itulah ayat 10 kita pahami. Kita bersyukur kalau kita adalah warga kerajaan surga, yang sementara waktu ada di bumi ini dengan tubuh yang fana, dengan pergumulan yang berat. Namun dengan memandang kepada Kristus, Raja semesta alam, Raja anugerah, kita diberikan kekuatan, penghiburan, dan janji-janjinya pasti digenapi. Nah, ini yang dinubuatkan tentang Yehuda dan keturunannya, spesial khusus untuk Kristus. Di ayat 11 dikatakan, ia, maksudnya adalah Kristus, akan menambatkan keledainya pada pohon anggur dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Ini berkaitan dengan raja yang inkarnasi, yang berkenosis, yang merasakan semua kesulitan manusia. Ia menjadi sesama kita manusia. Rela menyatakan kemanusiaan. Di tengah keterbatasan manusia, keberdosaan manusia, ia rela menyatakan keterbatasan dalam keadaannya sebagai manusia. Walaupun ia tidak terbatas, dia maha, tapi ia sendiri membatasi dirinya dengan otoritas dan kebebasannya. Dan di dalam pelayanannya, dia selalu mengagungkan Bapaknya. Dan ia bersikap rendah hati, rela berkorban, bersiap-siap mengajar, bersyafaat, dan segala hal dalam pelayanannya. Di tengah banyak kekuatan agama-agama pada waktu itu, Farisi, Saduki, kaum Zelot, dan sebagainya. Tetapi Kristus, anak Allah, Raja yang mengendarai keledai, adalah Raja yang penuh dengan cinta kasih, tetapi sekaligus penuh dengan kekuatan. Dan bahkan Raja ini mau mati, rela di atas kayu salib. Herodes ataupun orang-orang yang waktu itu mengeluh-elukan salibkan dia, di atas kayu salib itu dituliskan, inilah anak raja orang Yahudi. Yesus raja orang Yahudi. Dan itu tetap selamanya ada terpatri dalam sejarah. Momen penting. Memang ia adalah raja di atas segala raja. Tuhan di atas yang dipertuhan. Itu sebabnya kita bersyukur sebagai orang-orang yang menjadi warga kerajaan surga. Raja kita adalah raja yang lebih daripada pemenang. Mengapa? Ia bukan hanya rela mati dan mati di atas kayu salib, tetapi juga ia menang dan bangkit melawan dosa dan si jahat dan memberikan kesejahteraan kehidupan untuk bersandar kepada Tuhan Allah. Ayat yang ke-12, matanya akan merah karena anggur dan giginya akan putih karena susu. Lagi-lagi kita membaca bagian ini untuk menunjukkan bahwa memang Yesus Kristus Raja semesta alam, Regnum Potentiae, Raja anugerah, Regnum Gratiae, adalah Raja yang menderita dan yang menang melawan segala dosa, si jahat, dan kematian. Matanya menggambarkan sebuah gambaran yang sungguh serius dan sungguh-sungguh agung, dan bahkan giginya putih karena susu. Ini kontras merah dan putih, keberanian dan kesucian, ketulusan dan keagungan. Suatu gambaran tentang Yehuda, khususnya keturunannya yang satu-satunya yang menjadi raja di atas segala raja. Sekali lagi, mari kita membaca ayat ini demikian. Yehuda adalah seperti anak singa setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tongkat kerajaanmu tidak akan beranjak dari Yehuda. Dan ia memiliki kekuatan dan bagaimana Tuhan menyatakan kehendaknya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Kristus, nubuat tentang Yehuda dan keturunannya
dapat kita pelajari beberapa prinsip penting. Yang pertama, kita akan terus berjuang, merendahkan hati, mengerjakan tugas-tugas secara berintegritas dengan penuh hormat dan penghargaan kepada Allah dan mengasihi sesama. Sehingga pujian itu bukan hanya kepada kita, tapi lebih sungguh-sungguh lagi kepada Allah. Yang kedua, kita tahu kerajaan manusia itu akan berakhir, tetapi kerajaan Allah, pemerintahannya yang penuh damai sejahtera, sukacita dan kebenaran tidak akan berakhir untuk selama-lamanya. Yang ketiga, Raja semesta alam, Raja anugerah adalah Raja yang menyatakan diri melalui inkarnasi, pelayanannya, pembelajarannya, penyerahan dirinya, nyawanya untuk menggantikan kita di atas kayu salib, penguburannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya, dan kelak datang kembali. Ini untuk menggambarkan bagaimana pengertian ini bersifat eskatologis, mengarah kepada masa depan yang penuh dengan kebajikan Tuhan Allah. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, kiranya dengan renungan, dengan pembelajaran kita hari ini dapat menjadi berkat bagi kita sekalian. Bagikan video ini kalau Bapak Ibu dan Saudara mendapatkan manfaat dan berkat. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pengajaran hari ini mengenai nubuat yang diberikan Tuhan kepada Yakub Israel untuk Yehuda. Terima kasih Bapak untuk pembelajaran hari ini. Biarlah Tuhan menolong kami, Tuhan memberikan pengertian kepada kami. Terpujilah Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami menjadi orang-orang yang mau menjadi pelaku firman. Inilah doa kami ya Bapak. Amin.